Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu tempat keberadaan benua Atlantis yang hilang. Pulau legendaris ini pertama kali disebut oleh Plato dalam buku Timaeus dan Critias. Plato menulis, benua itu utopis, dibangun di atas serangkaian pulau dan dihuni ras keturunan dewa, dan memiliki semua yang mereka inginkan. Plato juga menggambarkan, pulau tersebut hilang pada 360 sebelum Masehi. Sejak saat itu, banyak orang terobsesi untuk menemukannya. Dikutip dari beragam sumber, sekiranya ada 7 tempat yang dipercaya merupakan keberadaan Atlantis. Penasaran? Yuk simak ulasannya berikut ini. Sebelum lanjut, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. 1. Santorini. Menurut penjelajah Robert Ballard, kemungkinan yang paling menarik adalah Atlantis yang ditulis Plato itu terinspirasi oleh kehancuran Minoa, pulau yang berada di Yunani. Ada yang menyebut, pulau ini hancur karena letusan gunung berapi sekitar 1600 sebelum Masehi. Minoa saat ini dikenal dengan nama Santorini, di mana di pulau itu juga ada gunung api yang masih aktif. 2. Spartel. Spartel berada di Selat Gibraltar, antara Spanyol dan Maroko. Pulau ini musnah setelah bencana alam besar. Pada tahun 2001, para peneliti dari Universitas Mediterania menemukan sebuah pulau tepat di tempat yang disinggung Plato. Jacques Collina-Girer sedang mempelajari naik turunnya permukaan laut, untuk melihat apa dampaknya terhadap kemampuan manusia purba dalam melakukan perjalanan antar benua. Hal itu dilakukan ketika dia menemukan petak tanah yang dulunya adalah sebuah pulau, yang disebut Spartel. Para peneliti dari Institut Studi Kelautan Eropa menemukan, bukan hanya naiknya permukaan laut yang menenggelamkan Pulau Spartel, tetapi gempa bumi dan tsunami terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. 3. Irlandia. Menurut Ulf Erlingsson dari Universitas Uppsala, Atlantis sebenarnya tidak tenggelam. Dia mengklaim Irlandia sangat cocok dengan deskripsi Plato tentang Atlantis. Selain ukuran yang pas, Irlandia juga memiliki tata letak yang tepat, yaitu pegunungan dan bukit di sekitar bagian luar, dan ruang datar yang luas di bagian dalam. Erlingsson berteori, peradaban kuno yang ditulis Plato adalah peradaban yang sama yang meninggalkan megalit, Newgrange, dan situs suci, seperti Bukit Taraf. Dia juga menghubungkan para penguasa Atlantis Plato dengan raja-raja kuno Irlandia. 4. Helig. Guy D. Middleton dari Universitas Newcastle mengatakan, Helig pernah menjadi kota makmur yang terletak di semenanjung Peloponnes. Kemudian, gempa bumi meluluhlantakkan kota itu, disusul tsunami. Pada saat petugas penyelamat datang dari daerah terdekat, tidak ada satupun mayat yang ditemukan. Bencana tersebut terjadi pada tahun 373 sebelum Masehi, sedangkan Plato hidup sekitar tahun 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi, sehingga kemungkinan dia juga pernah mendengar soal kehancuran kota tersebut. 5. Antartika. Sejarawan Charles Hapgood berpendapat, bahwa benua selatan pernah menjadi daratan utara dengan Atlantis di pantainya. Kemudian, 12.000 tahun yang lalu, pergeseran kerak bumi mengirimnya ke selatan. Diketahui, Antartika memang mengalami itu sekitar 30 juta tahun yang lalu. 6. Indonesia. Ilmuwan asal Brasil, Aricio Nunes dos Santos, dalam bukunya Atlantis The Lost Continent Finally Found, The Definitive Relocalization of Plato's Lost Civilization membandingkan beberapa negara dengan ciri-ciri benua Atlantis. Mulai dari luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi hingga cara bercocok tanam. Tak tanggung-tanggung, penelitiannya untuk buku tersebut menghabiskan waktu 30 tahun. Santos akhirnya menyimpulkan jika Indonesia adalah benua Atlantis. Ia pun menunjukkan Pulau Natuna, Kepulauan Riau sebagai kota yang misterius itu.
Akan tetapi, banyak peneliti yang belum setuju akan hal ini. Meski begitu, para ilmuwan sudah sepakat bahwa ada benua yang tenggelam di Indonesia, namanya adalah Sundaland. Benua yang tenggelam ini adalah wilayah laut dangkal antara Sumatera dan Kalimantan. Namun, belum ada bukti peradaban apapun ditemukan di dasar lautan. 7. Bolivia. Jim Allen, seorang kartografer Inggris, meyakini Atlantis ada di Bolivia. Dia mengutip kesamaan antara mitologi Yunani dan Bolivia. Dia juga meyakini bahwa frasa di seberang pilar Hercules sebenarnya mengacu pada Amerika Selatan. Sebagai tambahan informasi, ada kisah ulang teori Big Bang yang sangat penting untuk diketahui. Pada 1998, peneliti Alan Alford menulis sebuah artikel di The Independent mengatakan bahwa kisah Plato tentang Atlantis bersumber dari mitologi Mesir kuno. Dia mengatakan, dalam kisah penciptaan mitologi Mesir kuno digambarkan ada sebuah pulau yang melayang di angkasa, dan dewa-dewa yang turun ke bumi berasal dari pulau itu. Menurut Alford, cerita-cerita ini berasal dari fenomena yang sangat nyata, termasuk hantaman meteorit, dan dari sana, Plato menerjemahkan mitologi ini ke dalam cerita Yunani. Atlantis terikat dengan mitologi Poseidon dan anak-anaknya, termasuk Atlas. Dia digambarkan secara harfiah memanggul dunia di pundaknya. Menurut Alford, kisah Atlantis sama sekali bukan tentang sebuah pulau di lautan, tetapi pulau di langit. Karena itulah menurutnya kisah kehancuran Atlantis adalah menceritakan kembali ledakan dahsyat atau yang kita kenal sebagai Big Bang. Di balik kisah itu terdapat satu rahasia kesederhanaan yang menakjubkan, yaitu bahwa meskipun Atlantis adalah surga yang hilang, itu bukanlah kota, pulau, atau benua yang hilang, tetapi planet yang hilang dari zaman keemasan sebelumnya. Hilangnya Atlantis dimaksudkan untuk menandakan peristiwa yang sangat mendalam dari semua bencana alam yang mengganggu alam semesta pada permulaan waktu, jelas Alford. Itulah beberapa tempat yang diyakini sebagai keberadaan benua Atlantis yang hilang. Bagaimana menurut kalian? Yuk ramaikan di kolom komentar.